Selamatkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, amin. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami rindu untuk datang kepadamu dengan lebih lagi Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Engkau Tuhan, dambaan hati setiap kami. Haleluya Yesus. Ku rindu Kau Tuhan.
Yesus baik. Amin Tuhan. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Amin, amin. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Amin, amin, haleluya. Kami percaya. Selamat datang juga semua bagi anak-anak muda, baik yang dari Tanjung Pinang maupun juga ada beberapa saya lihat dari Batam dan dari Medan ya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Pastor Elan Sitemean. Silakan Pak. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, bersyukur buat kasih Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kami tahu Yesus disenangkan lewat pujian. Kami mau belajar firman-Mu. Biarlah kami sebagai anak muda diberkati lewat firman ini. Siapkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Salam buat kita semua, khususnya ya youth CWS yang sangat memberkati tadi worship ya yang kita dengarkan, dan saya percaya Tuhan pun disenangkan. Dan mungkin ada tadi seperti yang disapa oleh Pak Jerry, ada dari luar kota Tanjung Pinang, ada dari Batam, ada juga tempat-tempat lain tadi ya. Kita ucapkan selamat datang ya buat kita sekalian. Dan kita mau belajar hari ini satu tema firman Tuhan yang pasti memberkati kita sekalian ya. Jadi mungkin perlu saya perkenalkan diri bagi mungkin teman-teman yang belum mengenal ya. Nama saya hamba Tuhan Erlan Stumiang. Ya, sekarang ada di Kota Medan, tetapi pernah juga melayani Tanjung Pinang dan Kota Batam. Dan itulah perkenalan singkat bagi kita. Dan kita hari ini mau bicara mengenai anak muda dan ya akhir zaman. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nanti Pak Jerry akan membantu kita untuk share screen ya yang mau kita pelajari hari ini. Karena itu saudara-saudara, siapkan hati saudara, karena dengan firman Tuhan ini kita akan diberkati sama-sama. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan ya, kita mau belajar hari ini mengenai anak muda dan akhir zaman, atau anak muda di akhir zaman, saudara-saudara ya. Jadi kita mau melihat dulu ayat firman Tuhan. Next slide. Ya, kita akan membaca sama-sama ayat ini ya di dalam Wahyu pasal 16 dan ayat yang ke-15 ya. Wahyu pasal yang ke-16 ayat 15. Mari kita baca sama-sama ya. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya,
supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Nah, ini saya paralelkan dengan 2 Timotius ya, pasal yang ketiga itu kondisi manusia di akhir zaman. Nah, next slide kita akan lihat sama-sama saudara mengenai ya di dalam Alkitab ini tentang ya eskatologi. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan ya, definisi eskatologi itu perlu kita tahu itu diambil dari kata eskatos dan logos ya. Dan kata eskatos berarti akhir, terakhir, terjauh, tertinggi. Sementara kata logos itu berarti firman, kata, ucapan, atau ajaran. Jadi, ringkasnya saudara-saudara, eskatologi ini artinya ajaran atau doktrin ya tentang akhir zaman atau hari-hari terakhir, saudara ya. Jadi, perlu kita ingat, eskatologi ini adalah ajaran yang sedang membicarakan akhir zaman atau hari-hari terakhir. Nah, next slide. Kenapa kita perlu belajar ya eskatologi ini dan hubungannya nanti ke anak-anak muda ya. Ya, alasannya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita bisa melihat di sini saya buat ya ada 3 alasannya. Ya, yang pertama karena Alkitab mengajarkan bahwa sejarah tidak akan berjalan sendirinya ya, tetapi ada di sana ya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengontrol saudara-saudara. Jadi ya dalam Alkitab dijelaskan bahwa sejarah ini ya tidak terlepas dari pimpinannya Tuhan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, kita orang-orang percaya yang hidup di dunia ini tidak boleh terlalu disibukkan ya oleh dunia yang sedang terjadi hari-hari ini sehingga kita akhirnya lupa saudara ya seperti yang banyak orang lakukan ya lupa bagaimana sebenarnya ya memikirkan hal-hal yang rohani. Nah, yang terakhir ya sesungguhnya segala kejahatan dan penderitaan yang terjadi di dunia ini hanya akan berakhir pada akhir zaman. Jadi saudara, selain ada Tuhan yang memimpin dan mengingatkan kita supaya tidak terlena dengan dunia ini, kita pun sedang diingatkan bahwa semua penderitaan dan kejahatan di dunia ini ada ujungnya, ada akhirnya, dan itu puncaknya nanti saudara ya di seputar akhir zaman. Karena itu penting sekali kita belajar mengenai ya akhir zaman dan konteksnya nanti ke anak-anak muda. Nah, next slide saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita lanjutkan ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, next slide. Biasanya ya di dalam eskatologi ini biasanya dipelajari ada 2 bagian ya menurut Lois ya Barcott ini ada 2 bagian saudara-saudara. Yang pertama itu individual eskatologi, yang kedua general eskatologi. Saya ulangi, individual eskatologi dan general eskatologi. Nah, apa maksudnya individual eskatologi ini saudara? Ini berbicara orang-orang yang mati ya sebelum Yesus datang kali yang kedua. Jadi ini berbicara ya pribadi seseorang itu. Jadi kalau nggak Tuhan yang datang, manusia itu yang datang, maksudnya adalah kematian. Dan di sini biasanya akan dibahas saudara kematian jasmaninya, kekekalan manusia itu seperti apa, dan juga ya bagaimana urusan dia punya tubuh bangkit atau tidak, lalu juga bagaimana nanti tempat dia. Nah, kalau masuk ke general eskatologi, saudara, di sini berbicara kedatangan Tuhan yang kedua kali tadi ya. Tadi pribadi manusia itu yang datang ke Tuhan kematian, tetapi yang kedua secara general ini maksudnya Yesus yang datang kali yang kedua. Dan biasanya di sini saudara akan dibahas tanda-tanda yang mendahului kedatangan Yesus itu seperti apa. Lalu berbicara kerajaan 1000 tahun, berbicara pengangkatan, berbicara juga kedatangan Kristus itu seperti apa ya modelnya, dan penghakiman di sana juga dibahas. Dan yang terakhir nanti bagaimana kondisi dan keadaan manusia ini, khususnya orang saleh dan orang yang tidak percaya seperti apa. Jadi itu ringkasnya. Nah, saudara-saudara, next slide kita akan lihat sama-sama ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, harus menyadari kita ini sebagai anak muda sedang hidup pada zaman akhir. Saya ulangi, saudara ya yang ada di PS dan semua kita yang sedang menyaksikan ya webinar ini, kita harus menyadari kita ini sebagai anak-anak muda sedang ada ya
di zaman akhir. Nah, saudara, kita perlu ya mengetahui ada perbedaan akhir zaman dan juga zaman akhir. Kalau akhir zaman itu menunjuk pada kedatangan Kristus yang kedua. Dan ini kadang-kadang saudara-saudara dikatakan juga kiamat ya, makanya ada film-film kiamat juga saudara-saudara ya, dan bahasa-bahasa dari teman-teman kita pun sering kita dengar mengenai kiamat ini. Nah, yang kedua saudara-saudara, kalau berbicara zaman akhir itu menunjuk pada seluruh zaman, masa, satu periode ya, bagaimana di sana dihitung kedatangan Kristus pertama dan nanti akan datang kali yang kedua. Jadi ini berbicara masa, periode. Tetapi kalau akhir zaman itu akhir dari periode dan masa itu sendiri. Nah, itulah dia singkatnya, saudara-saudara. Next slide kita akan lihat ya, dan kita akan melihat nanti lebih dalam ya. Penting sekali sebagai anak muda memahami pelajaran ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus melihat ya, ternyata di dalam perjalanan Tuhan Yesus ada ya 5 peristiwa penting. Ingat baik-baik, ada 5 peristiwa penting di seputar kehidupan Yesus. Yang pertama kelahiran, yang kedua penyaliban atau kematian, yang ketiga dia kebangkitan, yang keempat dia kenaikan, yang terakhir second coming atau kedatangan Yesus kali yang kedua. Nah, saudara-saudara, kelahiran ini sudah terjadi, penyaliban ini sudah terjadi, kebangkitan ini juga sudah terjadi, dan ini baru kita rayakan sebagai umat Tuhan. Nah, sebentar lagi nanti kita akan rayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara, kedatangan Yesus kali yang kedua ini yang belum terjadi. Sementara peristiwa penting di dalam seputar ya kehidupan Yesus itu saudara-saudara itu menyangkut 5 poin ini tadi. Dan saudara-saudara, kalau 4 poin ini digenapi, maka poin yang kelima pun pasti akan digenapi dan terjadi. Apa maksudnya? Artinya tidak boleh tidak ya, kedatangan Yesus itu pasti akan digenapi. Karena itulah kita sebagai anak-anak muda penting sekali menjaga kehidupan, mempersiapkan diri sebagai anak-anak muda. Karena kalau yang 4 poin ini, peristiwa ini sudah digenapi, maka yang kelima pun yang dicatat di Alkitab pasti juga akan digenapi, saudara-saudara. Karena itu perlu sekali sebagai anak muda kita persiapkan diri dan juga memperbaiki diri kita. Nah, next slide kita akan lihat sama-sama, saudara-saudara. Nah, ini saya buat di sini ada inti eskatologi Kristen ya, ada intinya, dan itu bisa kita lihat di dalam ya, pengakuan iman rasuli. Memang saudara-saudara kalau bicara eskatologi ini banyak sekali saudara-saudara ya, ya buku-bukunya, banyak juga paham-paham dari berbagai denominasi. Tetapi inti eskatologi secara umum ya, yang diakui semua Kristen pada umumnya saudara-saudara itu ada di dalam seputar pengakuan iman rasuli. Itu ada di nomor 8 itu. Dan dari sanalah ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Lalu yang 12, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Berarti ringkasnya, inti eskatologi Kristen itu yang pertama, Yesus pasti datang kali yang kedua. 1. Yang kedua, Yesus akan menghakimi semua orang. Yang ketiga, ada kebangkitan tubuh. Dan yang terakhir, ada hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, ini inti eskatologi Kristen, saudara-saudara. Ini yang paling penting kita ingat sebenarnya, bahwa Yesus pasti datang, dia akan menghakimi semua orang, maka kita juga akan bangkit, dan setelah itu ada kehidupan yang kekal. Next slide. Nah, next slide, saudara-saudara. Bicara inti eskatologi. Sekarang bagian yang mana, bagian yang pinggiran, ya bisa dikatakan yang utama ya, yang lainnya tadi yang mayor atau yang utama, sekarang ini yang marginal atau pinggiran. Itu berbicara kerajaan 1000 tahun ya, dan berbicara 1000 tahun ini banyak pemahaman ada. Saudara, kita akan melihat juga yang marginal yang kedua, itu berbicara pengangkatan, saudara ya. Nah, berbicara pengangkatan ini juga dipahami gereja bermacam-macam. Ada pre-tribulasi, ada juga mid-tribulasi, ada post-tribulasi. Nah, pre-tribulasi ini berbicara pengangkatan jemaat itu akan terjadi sebelum masa kesusahan ya besar dimulai. Lalu kalau mid-tribulasi, pengangkatan jemaat akan terjadi
di tengah kesusahan besar, dan posisi pengangkatan gereja itu akan terjadi sesudah kesusahan besar. Nah, sekarang kita mau melihat keadaan manusia akhir ini sebagai ya di akhir zaman. Pertama, saudara-saudara, kita bisa melihat moral menjadi semakin bejat. Moral menjadi semakin bejat. Itu kalau kita baca di dalam 2 Timotius yang ketiga, kondisi manusia keadaan di Sodom dan Gomora. Tapi semakin mendekati akhir zaman, hal ini semakin menyorot, saudara-saudara, semakin parah begitu, semakin ya meningkat volumenya seperti itu. Jadi saudara-saudara, itu bisa kita lihat sekarang. Ada saya buat di sini ya, fotonya di slide ini, bagaimana anak-anak muda di sini ya kehidupannya tidak bagus, bahkan mereka sudah vulgar ya melakukan dosa di situ. Nah, saudara-saudara, next slide kita lihat di sini ada saya buat ya kondisi manusia khususnya anak-anak muda, mereka itu ya menjadi playboy ya, banyak yang playboy. Ada saudara-saudara yang sedang menyaksikan ya webinar ini playboy atau mantan saudara ya, itu kita ada juga ya dia yang menjadi teroris ya, ada juga dia hidup dikuasai minum mabuk, ada tawuran-tawuran juga, ada juga suntik tangannya dengan obat-obat bius, saudara. Ada juga pencopet ya, ada di situ ya, kita lihat di slide itu ada yang sedang mencopet ya, ada di situ dompet. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang mengingatkan kepada kita bahwa moral manusia itu semakin bejat ya. Mereka bisa saudara-saudara dikuasai oleh ya kehidupan yang jahat di dunia ini, dan itu kita bisa lihat di seputar foto-foto yang di slide ini. Next slide, kita akan lihat sama-sama ada 9 ciri manusia di akhir zaman. Saya simpelkan ya dan bacakan bagi kita. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka membuat, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Ya, banyak anak muda sekarang juga menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Nah, ini banyak sekali generasi-generasi muda yang tidak tahu berterima kasih kepada orang tuanya, memberontak kepada orang tua. Nah, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mau mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, ya suka mengkhianat, ya. Dalam pacaran pun dia saudara berkhianat. Nah, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah katanya. Dan ini bisa kita temukan di setiap kota-kota anak-anak muda yang menuruti hawa nafsu lebih daripada menuruti Allah. Nah, next slide saudara-saudara, kita akan lihat dampaknya. Nah, dampaknya saudara-saudara, maka ada di dalamnya kemunafikan. Secara lahiriah mereka ini menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya ada kemunafikan di sana. Mereka membungkus kelakuan mereka yang jahat itu dengan kegiatan-kegiatan rohani, saudara-saudara. Nah, respon yang seharusnya kita miliki sebagai anak Tuhan apa? Ya, kita di sana dikatakan, ya jauhilah mereka itu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka mungkin kepadanya. Kita ya dituntut berespon menjauhi mereka. Jadi itu yang pertama. Nah, next slide. Yang kedua, keadaan manusia di akhir zaman ini ya. Tadi bejat sekali saudara-saudara ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan itu dia. Nah, yang kedua saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak nabi palsu atau ajaran sesat. Saya ulangi sekali lagi, banyak nabi palsu dan ajaran-ajaran sesat muncul. Nah, saudara-saudara, ya di seputar sosial media, baik lewat YouTube, baik lewat Facebook, lewat Instagram, dan apapun saudara-saudara, banyak sekarang ini menyebar ajaran-ajaran sesat. Bahkan ajaran-ajaran sesat ini ya bisa dibungkus seperti membuat film rohani, padahal muatannya saudara-saudara ajaran sesat. Dan
kita harus hati-hati juga. Jangan sampai kita ya tidak bisa membedakan ajaran-ajaran yang sesat yang menyebar sekarang di sosial media. Karena banyak sekarang saudara dibuat film rohani, tetapi ajarannya bukan ajaran yang benar. Justru menyangkal Yesus, saudara-saudara ya. Ada film-film ya baru-baru ini kita lihat ternyata ya dibuat serohani mungkin, tetapi sebenarnya ya isinya tidaklah sesuai dengan kebenaran. Nah, di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, sudah banyak nabi-nabi palsu ini. Ada ajaran-ajaran sesat juga sudah banyak. Tetapi semakin ya kita mendekati akhir zaman, maka nabi-nabi palsu ini dan ajaran-ajaran palsu ini dan guru-guru palsu ini semakin banyak, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, baru-baru ini kita banyak temukan orang-orang yang disesatkan oleh nabi-nabi palsu, yang disesatkan oleh guru-guru palsu, saudara. Tetapi dengan kehadiran kita berjumpa dengan mereka, maka mereka saudara-saudara dipulihkan kembali. Salah satu contoh saudara-saudara, ada mahasiswa-mahasiswa yang kita jumpai, dia menjadi saudara-saudara terseret oleh ajaran-ajaran palsu lewat dosen-dosen mereka, lewat lingkungan mereka saudara-saudara. Tetapi dengan kita datang berjumpa ya dengan anak mahasiswa ini, mereka akhirnya dikembalikan pemahamannya kepada pemahaman yang benar. Jadi saudara-saudara, sebagai anak muda, sebagai mahasiswa, sebagai anak sekolah, ya ini bisa saja ya datang menghampiri kita dari semua ya tempat-tempat ini, dari tempat kita ya kuliah, sekolah, bisa saja di sana saudara-saudara ada paham-paham yang sesat menghampiri kita. Karena itu saudara-saudara, kita harus menyadari ini. Nah, yang ketiga saudara-saudara, ada penderitaan dan penganiayaan terhadap orang Kristen. Ini juga saudara dari semula sudah ada, ya. Sudah ada di semula. Bahkan baru-baru ini kita melihat juga ada bom saudara-saudara ya. Tetapi Alkitab berkata kita harus tetap setia kepada Tuhan. Dan waktu kita setia kepada Tuhan, ya kita pasti dimusuhi setan ya. Tetapi ingatlah Tuhan akan menguatkan kita. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menyadari ada penganiayaan, ada penderitaan kalau kita hidup ya di dalam kebenaran sebagai anak muda. Karena itu saudara-saudara, jangan cengeng ya ketika kita ya hidup dalam kebenaran, mulai rajin ibadah, mulai juga menghidupi kebenaran, maka banyak tantangannya. Itu kita harus tenang karena kita tahu ya orang yang mencintai Tuhan dengan setia pasti dimusuhi setan. Karena itu setan akan berusaha menggoyang iman saudara. Tetapi bersama dengan Tuhan kita akan kuat. Nah, next slide saudara-saudara. Nah, di Timotius dikatakan ya di khususnya ya di dalam pasal 3 ayat 10 sampai 17 ya yang terpenting di sana ada 3 poin. Ya, pertama komunitas. Yang kedua kitab suci. Yang ketiga identitas. Saya ulangi ya, yang Timotius butuhkan waktu dia sedang diperhadapkan dengan ya keadaan yang rusak ini, ada 3 ya poin yang sangat penting. Pertama komunitas, kedua kitab suci, ketiga identitas. Nah, kita lihat saudara-saudara. Di sini dikatakan, tetapi engkau Timotius ya di sini diharapkan menjadi manusia yang terus berjuang untuk berani hidup berbeda bahkan melawan arus dunia, saudara-saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini penting sekali. Tetapi engkau, ya, tadi sudah dipaparkan kehidupan manusia, tetapi justru di situ Tuhan berkata, ya, kepada Timotius supaya dia berbeda dengan manusia di zaman itu dan tidak ikut oleh arus zaman itu. Nah, saudara, pentingnya komunitas itu ada di dalam ayat 10 dan 11. Kehidupan iman tidak cukup hanya dibicarakan, saudara-saudara. Ya, tidak cukup hanya ngomong begitu saja, tetapi perlu juga diimpartasikan, dibagikan, ataupun ditransfer, saudara-saudara. Itu termasuk di dalamnya pemahaman, teladan, pengalaman iman, interaksi yang utuh. Jadi, khususnya youth ya yang ada di CWS, Tanjung Pinang, kita harus menyadari ya kehidupan iman kita itu tidak cukup hanya dibicarakan, tetapi harus dibagikan.
Di dalamnya ada pemahaman, teladan, pengalaman iman, dan interaksi yang utuh bagi sesama kita, komunitas itu. Artinya, saudara-saudara, komunitas kita harus menjadi komunitas yang mau memperhatikan orang lain, menguatkan orang lain, menguatkan sesama. Nah, yang kedua, saudara-saudara, pentingnya kitab suci ini ada di dalam ayat 14 dan sampai 16. Yang mendasari pemahaman dan pembentukan perilaku, itu jelas di sana dikatakannya lewat kitab suci kita menjadi dibenarkan. Nah, lihat ini saudara-saudara, next slide. Ada saya buat di sini dalam Mazmur 119. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, firman Allah dikatakan firman Allah yang hidup. Bagaimanakah seorang anak muda dapat menjaga agar hidupnya tetap bersih dengan membaca firman-Mu dan mengikuti petunjuk-petunjuknya. Nah, ada saya di sini, dosa menjauhkan manusia dari kitab suci, tetapi kitab suci pasti menjauhkan kita dari dosa. Jadi saudara-saudara, kalau seseorang itu mencintai firman Tuhan, pasti itu akan menjauhkan dia dari dosa. Tapi kalau dia cintai dosa, maka dia pun tidak akan suka saudara baca kitab. Makanya kalau orang itu yang menghidupi dosa, disuruh baca kitab, suruh Tuhan, dia akan ngantuk saudara. Karena apa? Ya seperti ini tadi, dosa akan menjauhkan manusia dari kitab suci. Makanya kalau orang yang menghidupi dosa, dia pasti tidak tertarik dengan kitab suci. Tapi kalau seseorang yang cinta kitab suci, pasti itu membuat dia menjauhi dosa. Nah, karena itu sebagai anak muda, generasi, masihkah kita membaca firman Tuhan? Atau sudah tidak pernah baca Alkitab, saudara ya? Padahal itulah kekuatan kita. Nah, next slide. Saudara, di sini juga pentingnya identitas ada di dalam ayat 17. Ya, Timotius 3 ini dikatakan, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, saudara-saudara, identitas kita jelas, yaitu Tuhan mempersiapkan kita dan memperlengkapi kita untuk apa? Untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi jelas identitas kita di dalam Tuhan dan ada tanggung jawab kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Next slide, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di sini saya buat saudara-saudara 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, yang kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini perlu saudara renungkan ya. Kepuasan sejati tidak akan pernah kita dapatkan dari ciptaan. Jadi jangan saudara pikir ya dari semua yang ada di dunia ini membuat saudara puas ya. Dan selanjutnya di sini saudara-saudara, kita tidak dapat ya kepuasan itu dari ciptaan, maksudnya dari seseorang atau sesuatu ya, namun itu hanya kita dapat dari sang pencipta kita. Jadi bukan horizontal tetapi vertikal. Nah, ini harus saudara renungkan ya. Kepuasan sejati tidak akan pernah kita dapatkan dari ciptaan seseorang atau sesuatu, namun hanya dari sang pencipta itu. Jadi bukan horizontal tetapi vertikal. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau seseorang mengabaikan Tuhan, tidak akan mungkin dia mengalami kepuasan sejati. Nah, apa tanggapan kita, khususnya generasi muda, ya anak-anak muda yang sedang mendengarkan ini? Apa tanggapan kita? Kalau kita tahu tadi kondisi zaman ini sudah sangat buruk, saudara. Apa tanggapan kita? Yang pertama, saudara, next slide. Kita harus hidup bagi Kristus. Hiduplah bagi Kristus. Ucapkan dalam hatimu, saya mau hidup bagi Kristus. 2, 3 ya. Nah, saudara, ini ada di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Dikatakan, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara, khususnya generasi muda, banyak anak-anak muda sekarang tidak memuliakan Tuhan lewat tubuhnya, justru mempermalukan Tuhan lewat tubuhnya, saudara-saudara ya. Kadang-kadang orang kena roh raba-raba, saudara-saudara, di sekolah, di kampus ya, dia berbahasa roh raba-raba katanya, saudara ya, akhirnya membuat dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Ya, banyak sekali hari-hari ini anak-anak muda tidak mempermuliakan Tuhan lewat tubuhnya. Padahal kita kini katakan, kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu memuliakan Allah lewat tubuh. Banyak orang tidak memuliakan Tuhan lewat tubuhnya. Termasuk juga dia merokok, saudara-saudara ya. Dia hisap narkoba, dan dia juga suntik badannya dengan narkotika dan semua barang-barang yang merusak hidupnya, saudara-saudara. Dan ini mengingatkan kepada kita supaya tubuh kita hidup bagi Kristus. Di dalamnya ada mata, di dalamnya ada hidung, ada kaki, telinga kita. Nah, apakah telinga kita dipakai bagi Kristus atau justru telinga kita fokusnya mendengarkan di mana ada tempat yang bisa dicuri, ya, di mana ada daerah yang bisa dieksekusi urusan kejahatan. Saudara, ini kita harus coba. Semua kita harus menyadari tubuh kita harus memuliakan Tuhan. Jika selama ini tubuhmu mempermalukan nama Tuhan, kita harus bertobat. Amin. Nah, next slide. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus berjaga-jaga. Tadi ayat panduan kita di atas itu kan berjaga-jaga dikatakan di sana. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam seputar ya menantikan kedatangan Yesus yang kedua, kita harus berjaga-jaga, saudara-saudara. Ya, ada tadi kan ceritanya eskatologi itu pribadi, ada general ya. Artinya kalau masalah individu, dia yang datang ke Tuhan, sebelum Tuhan datang atau Tuhan yang datang. Nah, saudara-saudara yang kedua ini, kita harus berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga karena sebagaimana disebut di atas akan ada kedatangannya yang kedua kali. Dan dikatakan dia datang seperti pencuri, saudara-saudara ya. Artinya segala sesuatu berjalan secara rutin, tidak disangka-sangka sebagaimana kehidupan orang sehari-hari. Dan itu saudara bisa kita lihat dalam Matius pasal 24 di sana dikatakan, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Demikian juga nanti kedatangan Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara, berjaga-jaga itu bukan hanya di gereja, ya, tetapi di luar gereja juga kita harus berjaga-jaga, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tidak boleh merasa diri kuat, tidak boleh merasa Tuhan nggak datang lagi begitu, saudara-saudara. Sebagai anak muda, kita harus berjaga-jaga di seputar kehidupan ini. Next slide, saudara-saudara. Ya, yang ketiga, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus bekerja dengan setia. Tuhan tidak menginginkan kita menanti kedatangan Tuhan itu dengan pasif, tetapi harus aktif dengan melakukan segala tugas yang dipercayakan kepada kita. Tidak ada tugas dan pekerjaan yang kurang mulia bila dikerjakan di dalam Yesus, saudara-saudara. Untuk itulah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hamba yang setia dan yang jahat. Marilah kita, saudara-saudara, perhatikan khususnya ya di dalam seputar ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati Tuhan yang melakukan tugas itu ketika Tuhannya itu datang. Dan Rasul Paulus, saudara-saudara, mengingatkan kepada kita supaya kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam bekerja sebagai anak muda, di dalam perkuliahan, di dalam sekolah, di dalam pelayanan, saudara harus lakukan itu dengan setia dan seperti untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak anak-anak muda sekarang ini ya tidak berbuat sesuatu kepada Tuhan ya. Dia hanya ya menjalani hidup ini biasa-biasa saja, berjalan mengalir saja katanya, tetapi dia tidak lakukan apa-apa. Nah, next slide, saudara-saudara, kita akan lihat lagi ya selanjutnya. Apa tanggapan kita? Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Ya, makanya dikatakan di dalam ayat panduan kita supaya kita menjaga pakaian kita. Dan di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan ya, kita tidak boleh sama seperti dunia ini. Maksudnya apa itu? Cara belajar kita tidak boleh seperti dunia. Saudara, banyak anak muda sekarang ini Kristen, cara belajarnya sama dengan orang-orang dunia, malas sekali, saudara ya. Lalu cara bergaul juga
Banyak sekali sekarang anak-anak muda cara bergaulnya hancur-hancuran, saudara-saudara ya. Dan cara berpacarannya, dan yang lebih repot sekarang banyak juga yang mengaku diri Kristen tapi pacaran dengan yang tidak seiman dengan dia, pacaran dengan beda agama. Dan kalau kita lihat di dalam YouTube sekarang ini ya, khususnya dari minggu lalu saya lihat itu ada lagu Pinky Salamor ya, Pinky Salamor kalau nggak salah, mengenai cinta beda agama. Itu saya lihat ada berapa puluh jutaan itu. Barangkali banyak orang Kristen yang nonton itu sambil nangis mungkin. Bisa dikatakan satukan perbedaan katanya. Nah, saudara-saudara, sebagai anak Tuhan ya, yang hidup di zaman akhir ini, kita harus ya berbeda dari dunia ini. Tidak boleh ikut arus, saudara-saudara. Cara belajar, cara bergaul, cara berpacaran. Nah, siapa tahu saudara ada yang mendengar ini sedang pacaran ya, dan pacaranmu, setan pun enggan melihatmu ketika engkau bersama dengan pacarmu. Atau jangan-jangan ya nanti ada sudah berencana menjumpai pacarnya ya, dan mau melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Saudara, pacaran boleh-boleh saja, tetapi biarlah saudara yang menjadi anak muda yang pacaran di dalam terang firman Tuhan. Nah, selanjutnya dalam cara berpakaian, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak sekali ya anak-anak muda sekarang ini cara berpakaiannya pun ya kita melihat sangat mengerikan. Bahkan saudara-saudara kita lihat pun banyak anak muda datang mengganggu pendeta juga, saudara-saudara ya. Datang dia beribadah tetapi pakaiannya ya, setan pun sampai tutup mata, saudara-saudara melihat ya, karena tidak sopan. Dan banyak yang berkata, oh Tuhan kan melihat hati katanya. Artinya gak urusanlah pakaian itu katanya. Memang saudara-saudara, Tuhan melihat hati, tetapi pendeta saudara, orang-orang yang hadir ya bersama saudara di gereja itu bukan hanya melihat hati dia juga melihat model manusia itu yang datang. Karena itu jangan sampai saudara, ini khususnya untuk wanita ini ya, jangan sampai saudara jadi membuat iman orang hancur ya. Tetapi laki-laki juga bisa, memang kalau laki-laki kan bisa juga pakaian yang gak sopan karena memakai pakaian terlalu ketat, saudara. Nah, ini harus berbeda ya sebagai anak Tuhan. Nah, banyak anak muda sama saja kehidupannya dengan orang-orang dunia, baik cara belajarnya, cara bergaulnya, cara berpakaiannya, mereka sama saja, saudara. Nah, ini pertanyaan, next slide. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sejauh mana kondisi zaman saat ini mempengaruhi saudara ya? Apalagi sekarang kan banyak sekali TikTok ya, saudara. Aku masih ting-ting datanya, dijamin masih ting-ting datanya ya, saudara. Ini kadang-kadang lebih menyemangati anak muda itu kalau dilihat ya hari-hari ini. Jangan saudara-saudara ya di handphonemu hanya TikTok seperti itu ya. Memang bukan salah TikTok ini, bisa juga lewat TikTok kita menginjili orang lain, saudara. Ya. Jadi bisa saja itu kita pakai untuk menginjil orang lain, memang bisa, saudara. Tetapi jangan kita tiru ya. Kadang-kadang ada juga anak muda sekarang kulihat di jalanan begitu dia gerak-gerak sendiri, saudara, yang nggak sadar mungkin terkontaminasi dengan TikTok itu, saudara ya. Jadi artinya dunia ini atau zaman ini yang mempengaruhi dia kuat, bukan dia yang mempengaruhi kondisi yang terjadi. Nah, next slide, saudara. Kita lihat juga ini ya mengenai kehidupan ya yang dikuasai oleh ya blue film ya. Ini banyak sekali anak-anak muda terjebak di sini dan merusak kehidupannya, dan akhirnya dia terjebak seputar hubungan seks bebas. Nah, next slide. Ada lagi LGBT. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini banyak juga hari-hari ini saudara-saudara pergumulan anak-anak muda. Mereka kecewa terhadap laki-laki dan akhirnya dia mencintai ya sesamanya, saudara-saudara ya. Kalau si Mongol bilang pernah ya sesama katanya lebih murah ya, itu guyonan dia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, LGBT ini saudara yang dikasih oleh Tuhan tidak boleh ada di dalam pribadi-pribadi anak-anak Tuhan.
ataupun generasi-generasi muda, saudara-saudara. Dan kalau ada saudara punya pergumulan seperti ini, hubungi kita atau hubungi gembala saudara supaya saudara dibimbing, dilayani sehingga saudara dipulihkan dari kondisi ini. Nah, next slide. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang berbicara seks bebas ini. Banyak sekarang orang kita layani, ya dikuasai seks lewat video call, lewat chattingan saudara-saudara, lewat messenger, banyak sekali. Karena memang media sekarang ini ya mempercepat seseorang kenalan satu dengan yang lain. Bahkan ada satu penelitian saudara-saudara dikatakan hari-hari ini nyaris tidak ada ya yang jelek dan yang tidak ganteng karena semua saudara-saudara menjadi gampang dibuat oleh aplikasi-aplikasi. Maksudnya yang jelek bisa jadi cantik, yang tua bisa jadi muda, saudara. Sehingga banyak tertipu, dan ketika mereka tertipu akhirnya sudah masuk ke seks bebas ini karena dilihat di seputar sosial media ganteng, cantik, akhirnya dia kompil terus yang cantik-cantik, saudara. Padahal ini yang menggiring dia kepada seputar kejahatan seks. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika saudara hidup dalam fisik, harus juga bertobat, saudara-saudara, ya. Tidak boleh sama seperti ya dunia ini. Artinya saudara terlibat dalam pelayanan, hidup di dalam seputar ibadah, tetapi saudara orangnya dikuasai oleh seks bebas ini. Ingat saudara, di dalam Yesus kita bisa dipulihkan. Nah, dengan cepat ya, sebentar lagi kita nih. Nah, yang kelima, kita harus mengerjakan talenta serta mengembangkannya, saudara. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta dalam Matius 25, jelas dituntut di sana kesetiaan. Sangat penting kita tegaskan di sini bahwa masalahnya bukanlah berapa banyak talenta yang kita miliki, tetapi bagaimana sikap kita terhadap talenta tersebut. Apa dan bagaimana talenta kita biar kita setia mengerjakannya. Jadi saudara-saudara, tadi kan ada anak-anak muda yang melayani, ada worship, ada yang mainkan musik, saudara-saudara. Ini contoh-contoh yang sedang ya mengerjakan atau mengembangkan talentanya. Saudara ingat, setiap kita dilahirkan ke dunia ini ada talenta kita, saudara-saudara. Dan apa yang menjadi talenta kita bisa saja itu tidak dimiliki orang lain, artinya hanya kita yang memilikinya. Karena itu sungguh-sungguh kita harus kembangkan itu. Kalaupun satu kita miliki, kembangkan dan juga kerjakan itu. Karena yang terpenting bagi Tuhan, kita setia mengerjakannya. Bukan masalah banyak atau sedikit, hebat atau tidak, saudara. Nah, itulah makanya nanti Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini luar biasa. Nah, yang terakhir, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang keenam, pergunakanlah kesempatan untuk bersaksi dan memberitakan firman Tuhan. Ini adalah Matius 24 dan juga Timotius pasal yang keempat. Timotius diarahkan Tuhan lewat Paulus, saudara-saudara, supaya menjadi saksi, memberitakan firman, saudara-saudara. Ini memang tidak mudah ya, khususnya bagi kita yang sudah membagikan firman baik lewat sosial media, karena saudara-saudara sekarang ini banyak orang ya tidak suka dengan berita yang benar, tidak suka dengan firman Tuhan yang utuh. Mereka lebih suka dengan dongeng-dongeng, saudara-saudara. Makanya Paulus pernah ya mengutarakan ini di seputar ya kitab 2 Timotius dan 1 Timotius itu, bagaimana manusia itu suka dongeng-dongeng, membuka telinga bagi ya dongeng-dongeng, bukan untuk kebenaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menyadari ini tantangan. Tetapi sekalipun tidak mudah dalam keadaan seperti ini, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memberitakan firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu kali di kota Batam itu ada teman saya ya, dia supir Grab, saudara-saudara. Dan dia itu sering diskusi dengan kita. Dan waktu diskusi dengan kita harus selalu ketemu dengan dia sebenarnya, dan kita ceritakan bagaimana dia jadi berkat lewat pekerjaannya. Jadi satu kali, saudara-saudara, ada mbak-mbak pesan Grabnya. Lalu ditanya, mbak mau kemana katanya? Saya mau ke jembatan satu bunuh diri katanya, saudara-saudara. Dan akhirnya teman ini membuat Grabnya, mobilnya pelan menuju jembatan satu Barelang. Dan dia ceritakan di dalam Yesus ada jalan keluar, Tuhan Yesus mengasihi dia. Lalu
waktu mendekati jembatan 1, saudara-saudara, maka mbak-mbak ini berkata, "Pak, putar balik, gak jadi lagi," katanya. Bayangkan saudara-saudara, supir Grab memberitakan kasih Tuhan bisa membuat orang yang tadinya ingin bunuh diri ke jembatan 1 jadi nggak bunuh diri, saudara-saudara. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dan kita ini orang-orang yang harus mempergunakan kesempatan kita bersaksi kepada Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, simpulannya yang perlu kita renungkan, next slide. Nah, ini yang terakhir saudara-saudara. Jadilah anak muda yang hidup bagi Tuhan di akhir zaman. Yang kedua, milikilah komunitas yang benar yang membuat hidup saudara maju dan berkenan kepada Tuhan. Pergunakanlah kesempatan yang ada untuk melayani, bersaksi, dan memberitakan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah sharing firman Tuhan buat kita malam hari ini. Ya, sebelum nanti berdoa, saya serahkan ke Pak Jerry sebagai host kita. Tuhan memberkati.